Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Teja Pangestu dengan NIM 2112 1040 2112. Di sini saya akan melakukan vlog tentang kegiatan observasi untuk tugas akhir mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, untuk sekolah yang kita kunjungi atau observasi yaitu sekolah SMPN 1 Sukowono. Untuk nama sekolah nama kepala sekolahnya sendiri itu Dwi Kristiningsih SPD yang beralamatkan di Jalan Imam Soekarto nomor 14. Nah, untuk yang selanjutnya ini yang pertama yaitu kisi-kisi observasi. Nah, di kisi-kisi observasi ini ada 6. Yang pertama itu kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata sekolah di sekolah, yang ketiga itu peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, yang kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan yang terakhir praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu tentang kultur sekolah. Nah, seperti apa kultur sekolah di sini dan apa ciri khas dari sekolah ini yang membedakan dengan sekolah lain? Nah, untuk kultur sekolah sendiri yaitu mereka melakukan adiwiyata, di mana para warga SMPN 1 Sukowono ini melakukan kegiatan penanaman dan penghijauan di daerah sekolah mereka. Contohnya tentang pembuatan taman sekolah dan penghijauan kebun sekolah. Nah, untuk ciri khas dari sekolah ini yang membedakan dengan sekolah lain yaitu tentang ekstranya. Ekstranya itu mereka suka yang namanya hadrah atau kegiatan keagamaan. Ya, salah satunya itu hadrah. Nah, mereka melakukan kegiatan hadrah itu yang pertama bertujuan untuk meningkatkan keimanan, dan yang kedua itu kemampuan serta skill yang mereka miliki bisa diasah dengan baik. Nah, selanjutnya itu seperti apa visi dan misi sekolah ini. Nah, untuk visinya itu terwujudnya lulusan yang religius, cerdas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk misinya ini ada 8. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kedua, melaksanakan fasilitas pembelajaran dan pembimbingan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan potensi non-akademik melalui program pengembangan diri. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kegiatan peduli lingkungan sekolah. Yang keenam, melaksanakan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk lebih profesional. Yang ketujuh, mengoptimalkan sumber dana sekolah dengan penuh transparansi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan potensi sarana prasarana sekolah yang ramah anak, aman, dan nyaman. Dan untuk saran saya di bagian kultur sekolah ini itu lebih ke semoga kedepannya kepala sekolah yang ada di SMPN 1 Sukowono bisa memperhatikan lagi tentang keadaan lingkungan yang ada di sekolah. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan untuk di bagian kultur sekolah. Nah, untuk yang kedua yaitu tentang struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Nah, untuk pertanyaan yang kami tanyakan kepada pengurus yang ada di sekolah yaitu bagaimana struktur organisasi di sekolah ini. Yang kedua, bagaimana tata kelola di sekolah ini. Dan yang ketiga yaitu bagaimana tugas dari kepala sekolah dan anggotanya. Nah, yang pertama itu
bagaimana struktur organisasi di sekolah ini. Untuk struktur organisasinya sendiri yaitu yang pertama ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memiliki komite sekolah yaitu Pak Rudianto, dan kepala sekolahnya sendiri yaitu Dwi Kristianingsih SPD. Lanjut yang di bawah itu ada Korlap TU. Korlap TU ini bertugas untuk bagian tata usaha. Nah, di bawahnya Korlap TU ini ada yang namanya Wakasek yaitu Pak Jamaluddin SPD. Nah, bidang-bidang lain atau urusan-urusan yang lain itu dibagi menjadi 4, yaitu urusan kurikulum yang dipimpin oleh Pak Fajar Supriyanto SPD. Yang kedua itu urusan kesiswaan yaitu Evi Novita SPD. Yang ketiga itu urusan sarpras atau sarana dan prasarana yaitu Titin Sumartini. Yang keempat yaitu urusan humas yaitu Dwi Gustin M SPD. Nah, untuk tugas-tugasnya sendiri itu yang pertama kepala sekolah. Nah, tugas dari kepala sekolah yaitu memimpin sekolah serta anggota-anggota yang ada di dalam sekolah. Entah itu dari dewan guru, karyawan, sampai murid. Yang selanjutnya itu komite sekolah. Komite sekolah ini bertugas untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada sekolah SMPN 1 Sukowono. Yang ketiga yaitu Korlap TU. Nah, Korlap TU sendiri ini bertugas untuk di bagian tata usaha. Nah, yang selanjutnya yaitu Wakasek. Nah, Wakasek ini bertugas menjembatani antara kepala sekolah dengan karyawan dan dewan guru yang lain yang ada di sekolah tersebut. Dan selanjutnya yaitu urusan kurikulum. Nah, urusan kurikulum ini bertujuan untuk memastikan apa saja yang diajarkan ke para siswa dari dewan guru sendiri. Nah, selanjutnya yaitu urusan kesiswaan. Nah, untuk tugasnya yaitu memberikan arahan kepada siswa agar berperilaku sesuai aturan yang ada di sana. Untuk urusan sarpras atau sarana dan prasarana itu bertugas sebagai penyedia yang ada di sekolah. Contohnya penyedia alat ajar atau bahan ajar dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk urusan humas sendiri ini yaitu bertugas sebagai hubungan antara baik di internal maupun eksternal. Yang di internal sendiri itu biasanya antara siswa dengan guru atau antara kepala sekolah dengan dewan guru. Untuk urusan eksternal itu biasanya antara kegiatan sekolah atau antara dewan guru dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolah SMPN 1 Sukowono. Nah, untuk kritik maupun saran yang bisa saya berikan yaitu di bagian saran saya itu untuk bagian pembiayaan itu masih belum ada di bagian struktur organisasi sekolah, sehingga masih menimbulkan tanda tanya, yaitu tentang transparansi yang dilakukan oleh dewan-dewan guru. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, yang kami tanyakan pada saat observasi yaitu seperti apa tata tertib sekolah ini. Yang kedua, bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan siswa. Dan yang ketiga yaitu apakah tata tertib di sekolah ini menggunakan sistem poin. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama yaitu seperti apa tata tertib di sekolah ini. Nah, tata tertib di sekolah ini itu bisa dibilang
hampir mirip dengan sekolah-sekolah lain. Ada yang namanya kewajiban, larangan, dan sanksi. Untuk kewajiban sendiri itu salah satunya yaitu datang ke sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, itu menjadi kewajiban yang jika dilanggar yang akan diberikan poin-poin tertentu, dan poin tersebut hanya diketahui oleh pihak BK atau bimbingan konseling. Yang kedua itu ada larangan. Nah, larangan ini yang adalah sebuah perintah di mana siswa itu tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Contohnya yaitu dilarang merokok. Nah, kalau ketahuan merokok di sekolah itu akan diberikan poin dan sanksi atas apa yang diperbuatnya. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu sanksi. Sanksi-sanksi yang diberikan dari larangan yang ada di peraturan tata tertib siswa ini, itu salah satunya teguran lisan secara langsung. Nah, semisal ada yang telat, itu kadang ada yang dikasih poin, terus yang lainnya tuh ada yang dikasih teguran lisan secara langsung, ada yang langsung pernyataan tertulis ke kepala sekolah. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan siswa. Nah, cara sekolah untuk mensosialisasikan tata tertib kepada semua siswa yaitu dengan menggunakan membuat acara agar para siswa itu datang ke sebuah tempat di mana mereka akan diberikan tata tertib yang ada di sekolah, serta bagaimana contoh bila mereka melanggar dan sanksi-sanksi yang akan diberikan, dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanamkan kedisiplinan siswa. Ya, salah satunya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, untuk saran atau kritik yang saya bisa berikan di bagian nomor 3 ini yaitu tentang sistem poin yang masih kurang transparan. Jadinya siswa itu bingung lah, saya gak melakukan ini kok poinnya sudah banyak gitu. Saya melakukan ini tapi gak nyampe segini kok, tapi kok poinnya lebih banyak dari yang lain. Nah, untuk saran saya itu diberikan poin-poin dari setiap pelanggaran-pelanggaran yang jika dilanggar itu akan mendapatkan sanksi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan kepada pihak sekolah yaitu apa saja kegiatan formal yang dilakukan di sekolah ini. Yang kedua, apakah sebelum diadakan acara formal itu dilakukan rapat? Dan yang ketiga itu, siapa saja yang berkontribusi dalam rapat sebelum diadakan acara formal? Baik, yang pertama yaitu apa saja kegiatan formal yang dilakukan di sekolah ini. Ya, yang pertama yaitu upacara bendera. Nah, upacara bendera sendiri ini dilakukan oleh semua warga sekolah di SMPN 1 Sukowono. Itu salah satunya. Terus yang kedua yaitu sebelum diadakan acara formal apakah dilakukan rapat? Nah, jawabannya itu untuk beberapa acara itu dilakukan rapat. Seperti contohnya upacara tentang hari-hari nasional. Salah satunya itu semisal ada Hari Kartini. Nah, H-1 atau H-2 para dewan guru itu akan melakukan rapat tentang bagaimana pelaksanaan upacara pada Hari Kartini ini akan berlangsung. Nah, pada rapat tersebut itu akan dihadiri oleh semua dewan guru, tidak termasuk murid, karena murid tugasnya hanya menghadiri
Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu siapa saja yang berkontribusi dalam rapat sebelum diadakan acara formal? Nah, jawabannya itu semisal untuk yang upacara bendera. Nah, itu tidak akan diadakan yang namanya rapat sebelum acara formal. Sebelum acara upacara bendera. Karena upacara bendera sendiri ini akan disiapkan pada hari Sabtunya, yaitu H-2-nya. Nah, biasanya itu sudah terstruktur tentang bagaimana dan siapa saja yang akan melakukan tugas tersebut. Jadi tidak akan dirapatkan kembali. Nah, untuk saran dan kritik yang bisa saya berikan pada kegiatan seremonial formal di sekolah, yaitu tentang tidak adanya kontribusi dari pihak OSIS. Nah, biasanya di setiap sekolah itu ada yang namanya OSIS, dan OSIS itu salah satu tugasnya yaitu menyiapkan upacara bendera. Nah, saran saya untuk SMPN 1 Sukawono ini pihak OSIS-nya itu lebih diaktifkan kembali biar tidak terlalu membebani pihak Dewan Guru. Jadi seperti itu. Nah, untuk kisi-kisi yang kelima yaitu tentang kegiatan kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMPN 1 Sukawono. Nah, untuk pertanyaannya itu apa saja kegiatan kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMPN 1 Sukawono? Dan prestasi apa saja yang telah diraih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir? Nah, untuk kegiatan kulikuler sendiri itu yaitu kegiatan belajar mengajar, di mana untuk mata pelajaran sendiri itu ada banyak. Salah satunya itu bahasa Indonesia. Nah, terus untuk kegiatan kokulikuler itu ada yang namanya Super Camp atau Bela Negara, di mana Bela Negara sendiri ini diselenggarakan di 509 Rayon. Nah, untuk yang kegiatan ekstrakurikuler ini ada beberapa ekstra, yaitu ada yang namanya ekstra sepak bola, ekstra kesenian yang mencakup semua kesenian dari seni lukis, seni tari, seni gambar, dan seni teater. Yang ketiga itu ada hadra. Yang keempat itu ada futsal. Yang kelima itu ada, yang terakhir yaitu yang kelima itu volley. Nah, untuk prestasi yang telah diraih dalam kurun waktu 2 tahun ini sebenarnya bisa dibilang hampir tidak ada. Namun pada tahun 2022 SMPN 1 Sukawono ini berhasil mendapatkan juara 1 gerak jalan bagi siswa putri pada tingkat kecamatan. Nah, untuk saran dan kritik dari saya yaitu lebih memperbanyak lagi, semoga kedepannya diperbanyak kembali tentang kegiatan-kegiatan siswa yang menyangkut pautkan tentang lomba, bisa lomba akademis maupun non akademis, agar prestasi yang diraih oleh siswa itu bisa bertambah banyak. Nah, untuk yang terakhir pada kisi-kisi observasi ini yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada pihak sekolah yaitu apa saja praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, dan tujuan dilakukan pembiasaan tersebut pada siswa itu apa? Nah, untuk praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah itu kegiatan rutin
Salah satunya kegiatan rutin, yaitu diberlangsungkannya Jumat Bersih dan Jumat Suci, dimana pada hari Jumat itu siswa itu diminta untuk membaca Yasin selama 15 menit, lalu dilanjutkan Jumat Bersih, yang dimana siswa bersih-bersih di sekolah dan telah ditentukan oleh guru-guru pada hari sebelumnya, yaitu hari Kamis. Nah, tujuan dilakukan pembiasaan yang ada di sekolah itu pada siswa yaitu untuk meningkatkan kebersihan, untuk meningkatkan hal kebersihan dan peningkatan keimanan. Yang kebersihan sendiri itu bisa dilihat dari Jumat Bersih, dan untuk yang keimanan itu bisa dilihat dari Jumat Suci, yaitu pembacaan Yasin. Nah, untuk kritik atau saran pada SMPN 1 Sukowono ini, yaitu lebih gencar lagi dalam hal keagamaan. Karena yang saya lihat pada siswa-siswa di SMPN 1 Sukowono ini masih kurang menunjukkan sisi keagamaannya pada kegiatan sehari-hari. Pada saat mereka lewat di depan orang umum atau tamu di sekolah, nah itu saya masih belum melihat sopan santun yang ada di siswa di SMPN 1 Sukowono. Jadi seperti itu untuk tugas akhir pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.